Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 93. Esensi manik darah bawaan dari energi darah 10 kali lebih banyak daripada manik darah tingkatan lautan energi. Sementara itu, manik darah tingkatan pemurnian ilahi di tangan Luo Xiu 30 kali lebih kuat daripada manik darah bawaan. Faktanya, perbedaan berganda juga menunjukkan bahwa adanya rentang lebih dari 30 kali antara tingkatan pemurnian ilahi dan tingkatan bawaan. Ada perbedaan besar antara kedua tingkatan tersebut. Ketika basis kultivasi seseorang mencapai tingkatan pemurnian ilahi, dia dikenal sebagai orang suci bela diri, dan itulah tujuan dari Grandmaster bela diri. Persepsi jiwa ahli bela diri di tingkatan ini akan membentuk dan berubah menjadi indera spiritual. Selain itu, energi vital bawaan juga akan diubah menjadi vital sejati. Tidak hanya itu, kultivator seni bela diri di tingkatan pemurnian ilahi juga dapat terbang. Luo Xiu tidak menelan manik darah tingkatan pemurnian ilahi sekarang karena mengandung terlalu banyak energi. Dia akan membutuhkan waktu untuk memurnikan energi tersebut. Namun saat ini, Yu Yu tidak sadarkan diri dan wilayah ketiga berbahaya. Luo Xiu tidak tahu berapa lama pertahanan yang dibentuk akibat pertarungan dengan naga ungu bertanduk satu bisa bertahan. Lalu, dia mencari di sekitar danau dan menemukan 3 rumput pembangkit jiwa lagi. Ketiga ramuan itu dihancurkan olehnya, dan ekstrak ramuan tersebut diteteskan ke mulut Yu Yu. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari alam rahasia iblis. Sambil duduk bersila di samping Yu Yu, Luo Xiu mengeluarkan giok iblis 2 bulan dan bergumam kepada dirinya sendiri. Setelah mengambil 7 rumput pembangkit jiwa, Yu Yu berangsur-angsur membaik dan cedera jiwa spiritualnya perlahan pulih. Namun, rumput pembangkit jiwa hanyalah ramuan spiritual level keempat. Ramuan itu tidak memiliki efek kelas terhadap perbaikan jiwa spiritual di lautan jiwa seorang penguasa bela diri. Oleh karena itu, Yu Yu tidak dapat pulih sepenuhnya. Sulit membayangkan dengan siapa dia bertarung sehingga menyebabkan jiwa spiritualnya terluka parah. 3 hari kemudian, binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi di sekitarnya mulai bergerak. Mereka mendapati bahwa aura naga ungu bertanduk satu telah menghilang, dan beberapa binatang iblis mengaktifkan indera spiritual mereka untuk mendeteksi danau. Luo Xiu sedang berlatih teknik pembekuan jiwa untuk memperbaiki persepsi jiwanya. Oleh karena itu, dia menyadarinya ketika indera spiritual dari binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi menyerbu kemari. Pada saat yang sama, Yu Yu kembali sadar. Indera spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya dan langsung menghancurkan indera spiritual dari beberapa binatang iblis yang sedang melakukan deteksi. Hal ini membuat beberapa binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi yang bersembunyi di area sekitar ketakutan. Meskipun naga ungu bertanduk satu sudah mati, tampaknya ada makhluk yang lebih kuat yang menempati danau. Jika penguasa danau yang baru mampu membunuh naga ungu bertanduk satu, itu berarti penguasa tersebut pasti lebih kuat, sehingga binatang iblis tidak berani bertindak gegabah. Luo Xiu menyipitkan matanya ketika melihat Yu Yu bangun. Sejujurnya, Luo Xiu tidak tahu sikap seperti apa yang akan ditunjukkan wanita ini terhadapnya setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, berdasarkan auranya saat ini, Luo Xiu tahu bahwa Yu Yu bahkan lebih kuat daripada Fei Chen, yang merupakan pemimpin divisi non-inti Gerbang Kebebasan. Apakah dia berada di level ke-9 pemurnian ilahi? Setengah langkah menuju tingkatan raja? Setengah langkah menuju tingkatan raja atau level ke-9 pemurnian ilahi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan basis kultivasi yang dimiliki oleh Yu Yu dulu ketika berada di tingkatan penguasa. Saat ini, Yu Yu melirik Luo Xiu, tapi kemudian ekspresinya sedikit berubah. "Apakah kamu memberiku rumput pembangkit jiwa ketika aku tidak sadarkan diri?" tanya Yu Yu dengan ekspresi cemberut. "Iya," jawab Luo Xiu. "Berapa banyak?" tanya Yu Yu lagi. 7. Setelah percakapan singkat, Yu Yu merasa kondisi fisiknya menjadi semakin tidak normal. "Bagaimana kamu bisa memberiku 7 rumput pembangkit jiwa?" Yu Yu menatap Luo Xiu dengan marah, dan perasaan aneh di hatinya menjadi semakin kuat. Rumput pembangkit jiwa memiliki efek mengobati lautan jiwa. Itu adalah ramuan spiritual khusus, tetapi juga mengandung sejenis racun yang mirip dengan bubuk pembangkit nafsu. Jika rumput pembangkit jiwa dimurnikan dengan ramuan spiritual lainnya menjadi pil pembangkit jiwa, racunnya akan dinetralisir dan dilarutkan oleh ramuan spiritual lainnya. Namun, jika seseorang meminum ekstrak ramuan tersebut secara langsung, mungkin dia dapat menekan racun dengan basis kultivasinya. Namun, Sura telah memberinya 7 rumput pembangkit jiwa. Ditambah dengan 4 yang telah digunakan oleh Yu Yu sebelumnya, total ramuan tersebut yang telah dia konsumsi adalah 11.
Racun yang terkandung dalam 11 rumput pembangkit jiwa lebih kuat daripada bubuk pembangkit nafsu. Meski seseorang masih perawan, dia akan terbakar oleh nafsu yang kuat. Cara untuk menghilangkan racun ini sama dengan cara menghilangkan efek bubuk pembangkit nafsu, yaitu melalui hubungan badan. Luo Xiu tidak tahu apapun tentang pemurnian pil dan ramuan spiritual. Oleh karena itu, dia tidak tahu apapun tentang hal-hal tabu itu. Apakah aku harus berhubungan dengan pria ini? Gumam Yuyu sambil mengertakkan gigi. Saat ini, mengaktifkan vital sejati tidak berguna sama sekali untuk menekan nafsunya. Luo Xiu juga menyadari ada yang salah dengan Yuyu. Meskipun dia adalah seorang pemuda yang tidak berpengalaman, dia bisa menebak sesuatu dari ekspresi wajah Yuyu. Yah, aku juga tidak tahu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ada yang bisa aku bantu? Jawab Luo Xiu dengan canggung. Yuyu menahan perasaan aneh itu. Dia juga tahu bahwa Luo Xiu ingin menyelamatkannya. Jika dia tidak meminum begitu banyak ekstrak rumput pembangkit jiwa, dia mungkin masih tidak sadarkan diri dan tidak bisa bangun secepat ini. Biarkan aku lihat apakah aku bisa menetralkan racun di tubuhmu, ujar Luo Xiu. Luo Xiu melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di belakang jantung Yuyu. Kemudian, Luo Xiu mengubah kekuatan kehidupan ke dalam tubuhnya dan berusaha menetralkan racun di tubuhnya. Saat Luo Xiu meletakkan tangannya di punggung Yuyu, kulit putih cerahnya berubah menjadi merah muda. Namun, Luo Xiu berusaha fokus dan menemukan jejak racun merah yang beredar di tubuh Yuyu. Kemudian, kekuatan kehidupan berubah menjadi api dan membungkus racun merah tersebut, serta mencoba untuk menetralkannya. Namun, sebelum Luo Xiu bisa mencoba untuk menghilangkan racun, Yuyu, yang memunggunginya, tiba-tiba berbalik dan memeluk Luo Xiu dengan tubuh panasnya. Luo Xiu langsung meronta. Meskipun Yuyu sangat cantik, jika Luo Xiu benar-benar berhubungan dengannya, Luo Xiu takut akan kehilangan nyawa setelah kehilangan keperawanannya. Namun, dengan kekuatan tubuh perang tingkat lanjut, Luo Xiu tidak dapat melepaskan diri karena Yuyu memiliki tubuh perang tingkat atas dan kekuatan fisiknya lebih kuat daripada Luo Xiu. Bagi Luo Xiu, itu jelas merupakan pengalaman yang tak terlupakan baginya. Di bawah penindasan Yuyu, dia tidak bisa melawan sama sekali. Jubahnya terkoyak dengan cepat. Kemudian, dia ditekan ke tanah dan tidak bisa melawan sama sekali karena bukan merupakan lawan Yuyu. Tubuh Yuyu begitu sempurna sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Sekarang wanita cantik itu merayu Luo Xiu, dan Luo Xiu tidak bisa menolaknya. Selain itu, Luo Xiu bukanlah makhluk suci yang tidak memiliki nafsu. Setelah waktu yang lama, Yuyu sadar kembali secara bertahap dan mendapati bahwa pakaiannya berantakan dan dia meringkuk di dalam pelukan Luo Xiu dengan intim. Melihat adegan ini, pikirannya menjadi kosong saat memikirkan apa yang terjadi di antara mereka. Sebaliknya, Luo Xiu selalu sadar. Sebagai seorang pria, dia merasa sedikit memalukan karena dipaksa untuk meniduri dengan seorang wanita. Sekarang Yuyu telah sadar kembali, dan ini membuat Luo Xiu sedikit gugup. Tubuhnya kaku dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah Luo Xiu mengatakan kepada Yuyu bahwa dia ditekan ke bawah olehnya dan Luo Xiu adalah korbannya? Namun, sepertinya Yuyu tahu apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun wajahnya terlihat dingin, dia tidak melakukan tindakan impulsif. Luo Xiu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa Yuyu sangat berbahaya saat ini, tetapi gairah dan kepuasan nafsu itu pasti tak terlupakan sepanjang hidupnya. Yuyu adalah wanita pertama dalam hidupnya. Bekas darah di tanah mengonfirmasi segalanya. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Yuyu menatap Luo Xiu dengan dingin. Aku akan bertanggung jawab, meskipun itu terjadi dengan aneh, bagaimanapun juga kamu adalah wanitaku, ujar Luo Xiu. Luo Xiu berkata setelah menarik napas dalam-dalam. Aku tidak peduli dulu kamu orang seperti apa. Mungkin kamu akan berpikir bahwa aku hanyalah seorang Grandmaster bela diri bawaan dan tidak pantas untukmu karena kamu adalah seorang penguasa bela diri. Tapi, tidak akan butuh waktu lama sebelum aku menjadi seorang penguasa bela diri atau bahkan lebih kuat, ucap Luo Xiu dengan tegas. Dengan manik hidup dan mati, pemahamannya tentang cakram dunia hidup dan mati, serta jiwa kekal, Luo Xiu memiliki keyakinan mutlak terhadap dirinya sendiri. Aku memiliki musuh, dan kekuatan musuhku jauh di luar imajinasimu. Apakah kamu tidak takut, ucap Yuyu dengan dingin. Aku tidak takut, tidak peduli siapa musuhmu, aku bisa membunuhnya untukmu. Bahkan jika dia adalah seorang pangeran bela diri, patriark bela diri, atau bahkan seorang kaisar bela diri, aku akan membunuhnya karena kamu adalah wanitaku, jawab Luo Xiu dengan tegas. Yuyu terharu. Dia telah hidup dalam kebencian selama 300 tahun dan tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan membuatnya tersentuh. Meskipun pria ini masih sangat lemah, Xiu bisa merasakan bahwa dia tidak bermaksud menipunya. Berikan aku pakaian. Yuyu tidak ingin melanjutkan topik ini lagi. Kemudian, Luo Xiu memberinya cincin penyimpanan yang merupakan milik Yuyu. Sambil mengenakan pakaiannya, Yuyu berkata dengan santai, kita harus pergi.
Alasan Yuyu datang ke alam rahasia iblis adalah untuk mendapatkan rumput pembangkit jiwa. Sekarang setelah cedera jiwa spiritualnya telah pulih 30%, rumput pembangkit jiwa telah kehilangan kekuatan obatnya. Jadi, tidak ada artinya tinggal lebih lama di sini. Meskipun cedera jiwa spiritual Yuyu belum pulih sepenuhnya, basis kultivasinya telah kembali ke level ke-9 pemurnian ilahi. Oleh karena itu, selama mereka tidak bertemu dengan orang yang kuat di tingkatan raja, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Untuk memulihkan basis kultivasi sepenuhnya, Yuyu memerlukan pil peringkat ke-6, yaitu pil jiwa Yin Yang. Luo Xiu juga tidak berdaya. Kekuatannya masih terlalu lemah, dan ada jarak yang tak terlampaui antara dirinya dan Yuyu. Jika seorang pria lebih lemah dari wanitanya, bagaimana dia bisa memiliki masa depan di dunia di mana kultivator seni bela diri terkuat yang akan dihormati? Jika Luo Xiu tidak memiliki kekuatan seorang penguasa bela diri, dia khawatir begitu mereka meninggalkan alam rahasia iblis, mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Untuk meninggalkan alam rahasia iblis, mereka harus menggunakan formasi transmisi di altar kuno untuk kembali ke wilayah kedua dari wilayah ketiga, dan kemudian kembali ke wilayah pertama sebelum pergi. Formasi transmisi altar di wilayah ketiga perlu diaktifkan oleh basis kultivasi tingkatan pemurnian ilahi. Sekarang basis kultivasi Yuyu telah pulih, hingga mereka tidak membutuhkan persembahan darah. Sepanjang jalan, dengan momentum yang tak terbendung, Yuyu memaksa untuk masuk ke wilayah yang terdapat puluhan binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi dan memburu total 16 manik darah tingkatan pemurnian ilahi. Kemudian, dia menyerahkan manik darah kepada Luo Xiu dan berkata, manik darah dapat digunakan untuk pemurnian tubuh, tetapi manik darah ini juga dapat dengan mudahnya bercampur dengan garis keturunan kultivator seni bela diri manusia dan mempengaruhi perkembangan kita di masa depan. Jadi, sebaiknya kamu tidak menggunakan terlalu banyak. Apa yang tidak diketahui Yuyu adalah bahwa di bawah pengaruh manik hidup dan mati, Luo Xiu memperoleh tubuh hidup dan mati yang spesial. Meskipun aura manik darah binatang iblis akan berdampak terhadap kultivator seni bela diri biasa, Luo Xiu tidak akan terkena dampaknya.